Selamat pagi anak-anak ibu semua. Wah, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, ini pertemuan kita yang ke berapa anak-anak? Ya, benar sekali, yang keempat ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, itu sampah-sampahnya dan meja dan kursinya tolong dirapi-rapikan. Kemudian simpan seluruh buku yang tidak berhubungan dengan kimia ya. Ibu tunggu 15 menit. Baik, sudah? Sudah. Baik, ketua kelas, apa hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Fani. Kenapa Fani tidak hadir? Oh, Fani sakit ya. Semoga Fani lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Namun sebelum ibu masuk kepada sistem periodik unsur, ada baiknya ibu menggali pengetahuan kalian di materi sebelumnya, yaitu tentang apa? Ya, benar sekali, konfigurasi elektron ya. Coba jawab pertanyaan dari ibu tentang konfigurasi elektron. Aturan yang menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi rendah sampai penuh, baru kemudian mengisi subkulit yang energinya lebih tinggi adalah peraturan apa? Ya, silakan Raisa. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Raisa. Jadi, aturan mengisi elektron dari tingkat energi yang rendah ke yang tinggi itu adalah aturan Aufbau ya, yang ada 1S1, 1S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan seterusnya. Selanjutnya, konfigurasi elektron itu memiliki susunan elektron berdasarkan urutan kulitnya. Nah, kulitnya itu subkulit persatu, sebutkan subkulit 1 sampai 4 itu ada apa aja? Ya, silakan Ara. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Ara. Subkulit persatu memiliki satu buah subkulit yaitu 1S. Subkulit 2 memiliki dua subkulit yaitu 2S dan 2P. Yang ketiga, subkulit yang ketiga itu memiliki 3 subkulit yaitu 3S, 3P, dan 3D. Sedangkan subkulit keempat yaitu ada 4S, 4P, 4D, dan 4F. Berarti anak ibu semua sudah mengerti semua ya tentang pembelajaran konfigurasi elektron? Ya. Semua anak ibu supaya lebih memahami materi, ada baiknya anak ibu semua mengulang pembelajaran yang telah ibu berikan di sekolah untuk diulang di rumah. Jadi materi-materi sebelumnya itu tidak lupa dan anak-anak ibu semua bisa melanjutkan dengan mudah konsep-konsep kimia di bab-bab berikutnya. Jadi harus semangat ya belajarnya. Kimia itu tidak susah karena kimia itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita. Jadi kita harus tetap semangat belajar kimia supaya kita tahu bahaya yang ada di sekitar kita yang menyangkut bahan-bahan kimia. Mengerti anak-anak ibu semua? Alhamdulillah mengerti ya. Sekarang kita masuk tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, sebelum kita lamun ibu kali ini akan membelajarkan tentang sistem periodik unsur ya. Ibu ada buat PowerPoint. Jadi bisa dilihat PowerPoint yang ibu buat ya. Oke, anak-anak ibu semua, ini dia PowerPoint-nya. Selanjutnya nah, kita akan pilih yang pertama yaitu ada materi. Kita akan membahas tentang perkembangan sistem periodik unsur menggunakan PowerPoint ya. Sistem periodik pertama kali dikembangkan oleh beberapa ahli.
Sistem periodik itu dikembangkan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Anthony Lavoisier. Dengan teorinya, Lavoisier itu membagi unsur dalam unsur logam dan non-logam. Pada waktu itu baru dikenal kurang lebih 33 unsur. Ternyata selain golongan logam dan non-logam, masih banyak ditemukan beberapa unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam. Nih, jadi Anthony Lavoisier itu menggolongkan unsur dalam bentuk unsur non-logam dan logam. Ternyata setelah dia menggolongkan unsur-unsur tersebut, masih terdapat unsur-unsur logam yang berada pada sifat logam dan non-logam, yaitu unsur metaloid. Dan sistem periodik terus berkembang. Ada teori J.W. Dobriner, ada Alexander Beguier de Contortius atau yang lebih dikenal dengan Lohat Meyer, ada Jean Newlands, ada Dmitri Ivanovich Mendeleev, dan yang terakhir yaitu adalah Harry Moseley yang mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat sistem periodik. Nah, sistem periodik ini yang dikenal dengan sistem periodik modern. Nah, anak-anak semua, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang golongan dan periode. Yuk, kita lihat sistem periodik yang telah Ibu bawakan ya. Nah, ini model susunan sistem periodik modern yang telah dikembangkan hingga saat ini. Nah, untuk yang menurun itu disebut dengan golongan. Dan untuk yang mendatar itu adalah periode. Nah, bagaimana cara menentukan golongan dan periode ini? Untuk menentukan golongan, kita perlu melihat konfigurasi elektron, yaitu di bagian elektron valensi. Nah, kita bisa lihat elektron valensi. Nah, jika dia berakhir di subkulit S, maka elektron di subkulit S itu saja yang akan menjadi elektron valensinya. Jika dia berakhir di subkulit P, maka elektron yang ada di subkulit P harus digabungkan atau ditambahkan dengan subkulit S. Jika dia berakhir di dua subkulit ini, maka unsur tersebut berada di golongan A atau utama. Nah, selanjutnya jika dia berakhir di D dan F, itu sama. Setiap elektron yang ada di D dan di F akan ditambahkan dengan elektron yang ada di S. Jadi jika dia berhenti di subkulit ini, maka dia masuk ke dalam golongan B atau transisi. Mengerti anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah mengerti ya. Nah, untuk periode kita akan melihat subkulit terbesar. Nah, yang menunjukkan dia periode berapa adalah subkulit terbesar yang ada di dalam konfigurasi elektron. Misalnya, Ibu buat ada Ca. Oh, jangan Ca ya, yang lebih kecil aja. Untuk contohnya, misalnya Ibu buat B, boron ya. Ada unsur boron, itu ada B5. Konfigurasinya ada apa aja? P1. Nah, subkulit konfigurasi elektron dari boron berakhir di subkulit P. Maka dia harus diapakan supaya dia menemukan elektron valensinya? Ya, benar sekali. Harus ditambahkan dengan
subkulit S. Maka elektron valensinya adalah 3. Dia berakhir di subkulit apa? Di subkulit P. Untuk golongannya, berarti dia golongan 3A. Periode subkulit yang terbesar 2, berarti dia berada di periode 2. Sudah mengerti anak-anak ibu semua? Alhamdulillah mengerti ya. Tapi untuk materi kita hari ini, kita bukan karena ini kita sudah pelajari di minggu lalu. Setelah ibu menjelaskan konfigurasi elektron kemarin, ibu sudah menjelaskan tentang golongan dan periode. Nah, sekarang itu ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari tabel periodik itu sendiri. Sebelum ibu menjelaskan tentang sifat-sifat tabel periodik, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, setelah mempelajari sifat-sifat tabel periodik ini, diharapkan anak-anak ibu semua mampu menentukan sifat suatu unsur dalam sebuah tabel periodik berdasarkan golongan dan periodenya. Jadi setelah ini anak ibu harus bisa menyamakan unsur-unsur yang ada di alam berdasarkan golongan dan periodenya. Oke, ibu kasih waktu sebentar untuk membaca tentang sifat-sifat tabel periodik. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan anak ibu baca dan pahami. Kemudian yang tidak tahu silakan ditanyakan ya. Sudah? Sudah ya? Jadi kita masuk ke materi kita pertama, yaitu yang pertama ada jari-jari. Nah, sifat elektron konfigurasi elektron. Maaf ya, sifat-sifat dari tabel periodik yang pertama itu adalah jari-jari. Jari-jari atom. Jari-jari atom. Ini Bu tanggal ya. Nah, jari-jari atom. Bagaimana sifat jari-jari atom dari satu golongan dan satu periode? Ya, benar sekali Intan. Jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Untuk satu golongan atas ke bawah semakin kecil. Mengapa demikian? Karena atom dari kiri ke kanan akan selalu bertambah subkulitnya. Dalam satu periode akan bertambah subkulitnya, sehingga jarak dari atom dengan inti atom dengan elektron terluar itu semakin jauh, sehingga jari-jari pun semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan, kulit dari atom tidak bertambah. Yang bertambah itu adalah elektronnya. Jadi, gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron akan semakin kuat, sehingga membuat jarak antara inti atom dengan elektron akan semakin kecil dan jari-jari pun semakin kecil. Nah, yang kedua, ada apa di slide kita? Oh, gak jelas slide-nya.
Ya, benar sekali. Energi ionisasi. Nah, untuk energi ionisasi dari satu periode dari kiri ke kanan dia akan mengecil. Sedangkan untuk dalam satu golongan dari atas ke bawah dia akan semakin besar. Mengapa demikian? Karena dalam suatu atom, dalam satu periode itu sukulitnya akan bertambah sehingga jarak dari inti atom dengan elektron terluar akan semakin jauh sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron terluar itu semakin kecil karena daya tarik dari inti atom akan semakin berkurang karena jarak yang jauh antara inti atom dengan elektron terluar. Sedangkan dalam satu golongan sebuah atom kulitnya tidak bertambah, yang bertambah itu adalah elektronnya. Sehingga dengan banyaknya elektron dan dengan dekatnya jarak, atom saling tarik-menarik. Atom saling tarik-menarik dan sulit untuk si atom tadi melepaskan satu elektronnya sehingga membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan satu elektron terluar. Mengerti anak-anak ibu semua? Mengerti ya berarti? Nah, untuk sifat selanjutnya yaitu ada sifat keelektronegatifan. Sifat yang ketiga yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Keelektronegatifan itu adalah tingkat energi negatif yang dimiliki oleh sebuah atom. Jadi semuanya itu berhubungan dengan kemampuan untuk atom menangkap satu elektron. Jadi kan tadi ada tuh elektron yang terlepas. Sehingga jika energi si elektron negatifnya itu kuat, maka dia akan cepat menarik elektron yang ada di sekitarnya. Jadi elektronnya akan semakin bertambah. Untuk dari satu periode dan satu golongan, bagaimana sifat keelektronegatifannya? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Latifah. Wah, benar sekali. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan akan semakin besar. Semakin besar ya. Ya, dalam satu golongan dia akan semakin kecil. Itu betul atau salah? Coba dibaca baik-baik dulu bukunya. Latifah sudah hampir benar, namun masih kurang tepat. Bukan salah ya anak-anak ya, masih belum tepat. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, suatu atom memiliki energi elektronegatif yang semakin besar. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil. Karena jika jarak dari si atom itu semakin banyak elektron yang ditangkapnya, maka dia akan semakin elektronegatif. Berarti dalam sistem periodik unsur ini, maka golongan unsur fluor lah yang paling elektronegatif.
Paham ya semuanya? Selanjutnya ada afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu silakan diangkat tangannya. Ya, silakan Ayu. Ya, benar sekali. Afinitas elektron adalah energi yang terlibat jika suatu atom atau ion dalam fase gas menerima satu elektron dan membentuk ion negatif. Bagaimana energi afinitas elektron ini dalam satu periode? Ya, sama ya. Berarti anak-anak ibu semua sudah paham dengan sifat-sifat tabel periodik? Sudah paham. Sekarang ibu minta bentuk kelompok. Ada 4 kelompok. Setelah itu ketua kelompoknya silahkan maju ke depan dan ambil kertas dari ibu ya. Ibu tunggu 5 menit. Sudah dibentuk kelompoknya, ayo cepat bentuk kelompoknya. Biar cepat juga kita menyelesaikan materi kita pada hari ini. Sudah, ayo kelompok 1 mulai maju. Berbaris ya di depan ibu dan ambil kertas-kertasnya. Kamu kelompok berapa? Kamu kelompok 1 ya? Nah, untuk kelompok 1 akan membahas tentang jari-jari elektron. Nah, ini untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas tentang energi ionisasi. Dan kelompok 4 akan membahas tentang keelektronegatifan. Dan yang terakhir akan membahas tentang afinitas elektron. Ibu telah memerintahkan anak-anak ibu semua untuk membawa tabel periodik. Ibu bacakan unsur yang harus dikerjakan dan dianalisis bagaimana sifat-sifat dari tabel periodik sesuai dengan kertas-kertas yang sudah anak-anak ibu dapat ya. Kelompok 1 akan membahas tentang unsur aluminium. Kelompok 2 akan membahas tentang unsur kalsium. Dan kelompok 3 akan membahas tentang zinc. Dan kelompok keempat akan membahas tentang klorin. Jadi setelah dilakukan analisis bagaimana tingkat energi, tingkat-tingkat dari sifat-sifat tabel periodiknya, silakan ditampilkan ke depan dan nanti teman-temannya akan bertanya ya. Ibu tunggu 15 menit. Sudah? Sudah. Silakan tampil kelompok 1.
Wah, kelompok 1 hebat ya, sudah bisa menguasai materi dengan baik. Ayo kelompok 2 silakan maju. Bagus kelompok 2. Kelompok 2 telah menampilkan presentasinya dengan sangat bagus dan unik serta memunculkan ide-ide kreatifnya ya untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Yuk kelompok 3 silakan. Mantap kelompok 3 karena sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya yang sulit ya. Selanjutnya yang terakhir kelompok 4, silakan maju. Ya, benar sekali. Berarti anak-anak ibu semua memang sudah paham tentang sifat-sifat dari tabel periodik. Karena waktu kita masih lama, silahkan kerjakan latihan sampai dengan waktunya habis. Halaman 20, objektif 1 sampai 25. Namun, dibuat penjelasannya di bawahnya ya. Ibu tunggu ya. Ya, karena waktu kita sudah habis, silahkan dikumpulkan latihannya di meja ibu. Ya, terima kasih ya. Nah, untuk besok di pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan ulangan harian tentang konfigurasi elektron, perkembangan sistem periodik unsur, golongan dan periode, serta sifat-sifat dari sistem periodik unsur. Jadi anak-anak ibu semua diharapkan harus selalu membaca buku dan persiapkan diri untuk ulangan besok ya. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menjelaskan materi yang kita dapat hari ini? Jika ada, ibu akan memberikan nilai tambah. Ya, silakan Raisa. Ya, bagus Raisa. Namun kesimpulannya harus ibu sempurnakan ya. Yang pertama, kesimpulannya yaitu golongan dan periode itu ditentukan melalui konfigurasi elektron. Untuk golongan kita melihat konfigurasi elektronnya itu di bagian elektron valensi, dan untuk periode kita melihatnya dari subkulit terbesar. Untuk sistem periodik sendiri memiliki empat sifat utama, yaitu ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Untuk jari-jari dalam satu periode akan semakin besar dan dalam satu golongan akan semakin kecil. Begitu juga untuk energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan dalam satu periode akan mengecil dan dalam satu golongan akan membesar. Jadi anak-anak ibu semua, karena pembelajaran kita telah habis, bisa dikemaskan dulu buku-bukunya semua. Oke, dikemaskan dulu ya peralatannya. Kita akan pulang setelah pelajaran ini karena jam sekolah telah usai. Sudah dikemas semuanya? Baik, ketua kelas silakan pimpin doanya. Pimpin doa setelah belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dibaca-baca bukunya untuk ulangan minggu depan. Dan juga kita akan belajar tentang struktur atom secara umum. Jadi anak-anak ibu semua jangan lupa baca buku dan persiapkan diri untuk ulangan ya. Ibu sudahi kelasnya. Yang tadi buku latihannya masih ketinggalan, silakan antar ke ruangan ibu ya. Assalamualaikum.